Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi di channel Dispersif Tuban, podcast Dispersif, Tuban berpengetahuan, Tuban berkesejahteraan, Tuban berkebajikan, rapakat. Oke, terima kasih. Luar biasa ini dari Luar jargonnya biasa. aja sudah luar biasa ya Pak ya. Luar biasa. Kembali lagi di channel Dispersif dengan saya Rama Yurandika Pratama dari SMA Negeri 2 Tuban. Di sini saya sebagai host, nggih Bapak nggih. Nggih. Dan juga ada narasumber kita nih yang sangat luar biasa, Bapak Karyono. Monggo Bapak bisa mengenalkan diri ke para penonton. Baik, terima kasih. Nama saya Bapak Karyono yang juga sering dipanggil teman-teman itu Pak Yon ya. Saya sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris di SMA Negeri 2 Tuban. Iya. Yang mana saya juga diberi kepercayaan oleh Bapak Kepala SMA Negeri 2 Tuban yaitu Bapak Haji Mukti MPD, yang mana saya diberikan tugas tambahan yaitu sebagai wakil kepala sekolah di urusan kesiswaan Mas Rama begitu. Wah, ini sangat luar biasa ini dari narasumber kita yang sebelum itu terima kasih banyak ya Bapak sudah berkesempatan hadir di podcast kita kali ini dan akan menjabarkan banyak sekali informasi yang akan kita dapat dari Bapak Karyono ini. Untuk materi kita pada kali ini yaitu penerapan budaya positif berlangga kebajikan di sekolah. Nggih Bapak ya. Nah, sebelum itu bisa Bapak Karyono jelaskan apa sih budaya positif tersebut? Baik, terima kasih Mas Rama, luar biasa nih. Mas Rama ini juga luar biasa nih. Karena apa? Sebagai ketua OSIS yang lemah lembut, gemulai, suaranya enak dan penuh dengan lemah lembutnya dan juga tegas di dalam mengajak teman-temannya untuk melakukan suatu kegiatan yang positif juga di sekolah. Baik, terima kasih Mas Rama. Siap. Kalau kita bicara masalah budaya positif, ya saya ambil saja dulu budaya positif ya, karena temanya di sini kan penerapan budaya positif kebajikan di sekolah ya. Jadi saya ambil budaya positif. Sebenarnya dari kata budaya dulu. Saya sebenarnya nun sewu kepada pakarnya budaya di Kabupaten Tuban nih, Cak Sarip nih ya, Pak Dr. Sarip nih ya. Wah, saya sungkan sekali nih. Tapi nggak apa-apa. Jadi sebatas kemampuan saya untuk memberikan sedikit penjelasan tentang budaya, karena dari budaya positif ini saya harus menjelaskan budaya dulu, Mas. Jadi budaya itu memang proses, Mas. Supaya menjadi budaya itu proses. Proses apa sih? Sebenarnya di situ adalah proses suatu tindakan atau perlakuan atau kegiatan seseorang di dalam suatu masyarakat. Dari kurun waktu demi waktu yang nantinya akan menjadi suatu budaya atau pembudayaan. Saya ambil contoh ya, karena memang para pendengar sekalian, saya dari dari Bejagung Lor ya. Saya tempat tinggalnya di Bejagung Lor, sehingga di sana saya amati bahwasanya di sana terjadi proses ya. Setelah misalnya dari kepemerintahan Mojopahit sampai nanti menuju Pelarian sampai menuju ke Demak, dia di sana salah satunya adalah Mbah Sunan Asyari. Di situ diawali dari waktu itu gitu ya. Nah, di situ berjalan lama banget itu. Nah, di sana tentunya ada suatu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di masyarakat Bejagung Lor itu, yaitu apa? Oh, di sana saya lihat ada sedekah bumi. Sedekah bumi itu ada suatu kebiasaan orang-orang di dalam masyarakat itu melakukan sesuatu hal, yang mana setelah ada sedekah bumi nanti akan ada juga kegiatan yang namanya pengajian akbar. Ya, seperti Jualan Bunang juga ada kegiatan akbar. Itu proses yang akhirnya itu disebut budaya, Mas. Oh, ya. Pembudayaan dari beberapa orang dalam masyarakat itu. Nah, budaya itu asalnya dari proses kegiatan-kegiatan menjadi suatu kebiasaan dalam kurun waktu yang lama. Jadi kurun penyebutan budaya dari proses-proses kebiasaan itu tidak bisa dengan waktu yang cukup singkat, tapi membutuhkan waktu yang lama. Oke, sekarang karena ini bicaranya adalah penerapan budaya positif belanga kebajikan di sekolah. Otomatis yang saya bahas di sini adalah sekolahnya adalah SMA Negeri 2 Tuban. Baik, terima kasih Mas Rama. Jadi SMA Negeri 2 Tuban itu sebenarnya didirikan pada tahun 1982 oleh salah seorang gubernur dari Jawa Timur, yaitu beliaunya adalah Bapak Sunandar Priyo Sudarmo. Gitu ya, tepatnya tanggal 8 November 1982. Nah, ini Mas Rama, dari tahun 1982 ini awal didirikannya, sehingga Bapak Ibu guru yang ada di SMA Negeri 2 Tuban itu masih belum menemukan apa sih budaya itu, sehingga dari tahun kedua itu tahun 1983 ya kan. Nah, akhirnya
tambah lagi di tahun ketiga yaitu 1984 sehingga SMA Negeri Tuban itu meluluskan siswanya pertama kali itu di tahun pelajaran 1984-1985. Itu pun belum bisa menemukan budaya, Mas. Kenapa? Proses panjang kan? Seperti yang tadi dikatakan prosesnya lama banget ya. Zaman Mojopahit sampai Islam masuk dan sebagainya. Ini SMA 2 dari 1982, 83, 84 belum bisa menemukan lulusan itu sehingga di tahun lulusan yang kedua 1985-86 itu baru menemukan jati dirinya SMA Negeri Tuban. Luar biasa, Mas. Guru-guru kita yang senior dulu ada Pak Yasin, ada Pak Utomo, ada Bu Eti, ada Pak Harso, ada Pak Didi, ada Pak Satrio dan sebagainya. Itu guru-guru senior yang luar biasa. Sehingga ada Pak Slamet juga itu kan, sehingga menemukan jati diri itu dari pengalaman yang sudah ada. Di situ akhirnya ingin mempunyai budaya dari yang sudah dilakukan itu. Apa budayanya? Yaitu sekolah, tertib dan disiplin siswa, Mas. Itu. Nah, itu akhirnya baru muncul pemikiran bahwasanya oh ini loh budaya SMA Negeri Tuban, sehingga kalau saya garis besari bahwa SMA Negeri Tuban itu punya budaya, yaitu budaya apa? Budaya siswa yang tertib dan sekolah yang tertib dan disiplin siswa. Ini semuanya mengacu awalnya juga penerapan budaya positif di SMA Negeri Tuban itu ya di tahun pelajaran 1985 1986 itu sudah diawali budaya positif itu di SMA Negeri Tuban begitu, Mas. Masalah budaya positif tadi yang di SMA Negeri Tuban. Ya, jadi cukup panjang ya Bapak ya, dari panjang banget itu. Tadi sudah dikatakan dari zaman Majapahit bahkan ya, dari itu yang dari Mbak Nasari tadi itu baru muncul budaya kan. Iya, dari sampai sekarang. Nah, itu berarti SMA Negeri 2 Tuban awalnya belum punya budaya ya Bapak? Belum. Karena dari masih 82, 83, 84 belum punya. Ya karena masih awal-awal dari pendirinya gitu Pak, dan masih mempelajari. Proses, masih mempelajari mencari dan pengalaman. Ketika tahun 85 86 baru sedikit lulusan kedua itu lulusan baru kedua menemukan jati dirinya SMA 2 sehingga yang namanya itu ini budayanya SMA Negeri Tuban itu dimulai dari tahun itu. Kalau Pak Slamet juga beliaunya menyatakan SMA Negeri Tuban itu punya budaya loh. Apa itu? Itu Pak, budayanya adalah sekolah yang tertib dan disiplin siswa. Munculnya itu 85 86 ngaten, Mas. Oke, berarti sampai saat ini bahkan Bapak ya, dari awal terbentuknya budaya yang disiplin siswa niku apakah ada tujuannya Pak dari budaya tersebut atau hanya sebagai gambaran saja di atas kertas atau punya tujuan lain dari siswa tersebut untuk siswa? Sebenarnya kalau tujuan itu pasti yang menjadi pola pemikiran pertama, Mas. Dari awal sebelumnya ada kita mau memikirkan bahwa budaya itu harus diterapkan di SMA 2 Tuban ya, budaya positif itu diterapkan. Itu awalnya memang yang kita pikirkan itu adalah tujuannya karena pada waktu itu di tahun 1982, 1983, 1984 wah luar biasa, Mas. Anak-anak itu tidak hanya budaya positif, budaya negatif. Oh, ada negatif juga Pak? Iya, kenapa saya katakan begitu? Karena belum ada tata tertib yang begitu menyolok sekali di sekolah-sekolah itu, sehingga kalau tawuran itu hal biasa itu. Bisa ditanyakan di lulusan tahun-tahun itu yang sekolah di tahun itu ya. Saya sendiri kan lulusan tahun 86 87 Mas, jadi tahu. Jadi pada waktu itu gontok-gontokan gelut dari SMK namanya dulu STM Tuban sama SMA 1 gontok-gontokan, Mas. STM dengan SMA 2 gontok-gontokan, SMA 2 dengan SMA Katolik dengan PGRI itu gelut, Mas. Nah, ini kan berarti budayanya masih ada budaya negatif. Iya, betul. Nah, sehingga ketika itu berpikirnya itu ada manfaatnya, ada tujuannya agar siswa ini tertib, siswa ini mempunyai kebiasaan yang positif, mempunyai kebiasaan yang positif, rasa gelut, rasa tawuran, sehingga dimunculkanlah yaitu tata tertib. Kalau SMA 2 Tuban itu dimulai dari 1985-86. Cikal bakalnya ada tertib, tata tertib muncul yang tertulis itu, sehingga sekolah-sekolah lain juga mengikuti, dan mungkin SMA 1 juga lebih dulu punya tata tertib, saya nggak tahu ya. Cuma SMA 2 Tuban ini dimulai tahun 1985-1986. Ya manfaatnya ya sama itu, supaya semuanya itu saya proyek itu tidak ada sesuatu hal yang sifatnya untuk membuat
ontran-ontran atau membuat kerisuan dan sebagainya, sehingga munculnya budaya positif itu manfaat dan tujuannya adalah itu untuk menstabilisasikan ya pola pemikir dari anak-anak supaya mempunyai karakter yang baik Mas itu. Nah tentunya kalau kita gandeng tadi itu ya, kalau Mas Rama tadi tanya masalah apa namanya manfaat dan tujuannya ya, Manfaat dan tujuan. untuk menjadikan anak-anak itu untuk berpikir positif, menjalankan suatu hal yang baik, yang sekiranya sopan santun kepada guru dan sebagainya, itu manfaat dan tujuannya sebenarnya. Oke, jadi tujuannya membentuk karakter gitu Pak pada intinya. Betul. Membentuk karakter yang baik. Membentuk karakter yang Karakter baik dengan untuk kebiasaan-kebiasaan itu menjadi budaya positif. Oke, Ngaten, jadi Mas. sebagai landasan dasar untuk siswa-siswanya dari SMA 2 ya Bapak ya. J. Nah, ini kan tadi sudah tujuannya. Lalu untuk penerapannya sendiri Pak, atau penerapannya niku sudah diterapkan sejak angkatan kedua atau 85 atau baru saja diterapkan di SMA Negeri 2 Pak? Tadi saya katakan di awal ya Mas Rama ya, bahwasanya ketika di lulusan pertama di tahun 1984-85 ya, Iya. terus akhirnya kita punya pemikiran dari guru-guru yang senior kita itu tahun 1908, tahun pelajaran 1985-1986, disitulah mulailah diterapkan sebenarnya itu, yaitu apa, diterapkan budaya positif nih ya, budaya positif di SMA Negeri Tuban, supaya anak-anak itu tidak suka bergerombol-gerombol untuk tawuran dan sebagainya, tidak ada anak yang mengambil barangnya temennya, helm dan sebagainya itu. Lah itu dimulai di tahun 1985 itu ya. Ya, Artinya jadi tahun pelajarannya 85 86 ya, gitu. jadi langsung diterapkan gitu nggih Pak Ya. pada angkatan ke 85 86. Nah, itu mulai awal penerapannya. Oh, awal penerapannya. Dengan kurun waktu yang panjang, Mas. Iya, panjang. Ketika di tahun 2019, waktu itu kepala sekolahnya adalah Bapak Anis Afandi ya. Iya. Jadi di situ Pak Anis Afandi itu menerima ada tawaran dari pusat bahwasanya SMA Negeri Tuban itu dijadikan sebagai sekolah ramah anak. Itu di tahun 2019 ya. Di tahun 2019 itulah dimulai sekolah ramah anak. Nah, inilah nanti akan menjadikan budaya baru lagi. Yang dulu itu budayanya yang SMA 2 Tuban itu kan sekolah tertib dan disiplin siswa. Ditambah ketika di tahun 2019, maka di situ muncullah sekolah ramah anak yang ditandatangani oleh Bapak Kepala Sekolah kita pada waktu itu adalah Bapak Anis Afandi. Maka kita modifikasi gitu Mas, kita combine antara budaya SMA 2 Tuban di tahun 1985-1986 tadi adalah sekolah yang tertib dan disiplin siswa, maka kita kombinasikan dengan munculnya terbitnya surat keputusan dari pusat bahwasanya SMA 2 Tuban itu menjadi sekolah ramah anak di tahun 2019. Bab panjang kan Mas? Iya, panjang Nah banget, itu Pak. nanti baru akan muncul dari kebiasaan-kebiasaan dilakukan oleh anak-anak, dari bapak ibu guru, itu nanti akan muncul baru sebuah budaya gitu. Nah nanti sampai sekarang ini kami masih belajar dan belajar, yang mana kita juga masuk di dalam budaya positif di SMA Negeri 2 Tuban, kombinasi sekolah tertib dan disiplin siswa dengan sekolah ramah anak yang barusan saja juga diterbitkan LPLRA. Apa itu LPLRA? Yaitu Lembaga Penyedia Layanan Ramah Anak. Ini yang baru kita akan kita garap supaya nanti tahun-tahun berikutnya itu akan menjadi budaya Mas. Insya Allah nanti ketika SMA Negeri Tuban bisa merasakan ini, bisa mengimbas ke sekolah-sekolah yang lainnya gitu Mas Rama. Nah, ini sangat luar biasa ini SMA Negeri 2 Tuban yang awalnya hanya disiplin gitu Pak ya, disiplin lalu memunculkan sekolah ramah anak di 2019. 19. Ini Sekitar 34 loh Mas iya itu. 34 tahun gitu Pak. Iya. Ceritanya. Nah, ini berjalan 4 tahun kan? Iya. Tapi kita tetap masih berjuang karena apa? Karena memang kepala sekolahnya Bapak Haji Mukti MPD ini juga masih ingin mengkombinasikan itu. Ojo diilangi salah situ. Budaya itu malah lebih baik kalau dikombinasikan sehingga nanti akan diberi nama baru Mas kombinasi itu. Kalau dulu kan hanya sekolah tertib dan disiplin siswa. Iya. Dengan adanya SRA sekolah ramah anak termasuk LPLRA tadi itu, nanti kita akan memunculkan lagi, itu loh dari pengalaman 4 tahun kan. Tadi saya katakan budaya itu bisa terjadi karena suatu adanya kebiasaan kan. Kebiasaan-kebiasaan pola hidup, kegiatan yang dilakukan untuk ketitipan anak sebagainya, akhirnya nanti menjadi budaya. Sehingga
cocok banget dan saya bangga sekali dengan judul itu, yaitu penerapan budaya positif belanga kebajikan di sekolah. Bisa lihat loh Mas Rama, Iya, masjid bisa. diperlebar Iya, betul. ya, sehingga kebajikan itu untuk menuju kebajikan. Iya. Jadi belanga kebajikan sak wadah gitu loh Mas, dengan kebajikan yang ada di sekolah, yaitu SMA 2 Tuban dalam satu wadah gitu. Jadi penerapan budaya positif itu belanga kan berarti tempat gitu ya. Jadi satu wadah jadi satu, campur baur dengan kebajikan di SMA 2 Tuban. Makanya Mas Rama juga tahu juga bahwa anak-anak harus masuk setengah 7 kan. Apa yang dilakukan? Sholat duha. Itu Disiplin. untuk membiasakan anak untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ya bagaimana untuk yang non muslim diberikan tempat khusus untuk ibadah non muslim. Ada pernah Hindu juga diberikan tempat ibadah itu, sehingga nanti akan saya uraikan lagi dari penerapannya gitu. Ini sangat panjang sekali ini penjabarannya dari Bapak Karyono selaku narasumber kita ini. Nah, lanjut ya Bapak, untuk penerapannya Pak ya. Untuk penerapannya kita masih belum tahu ini bagaimana ini penerapannya di SMA Negeri 2 Tuban. Apakah sudah ada program khusus Pak untuk penerapannya dari budaya positif ini Ki? Ya, terima kasih Mas Rama. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian pendengar di podcast ya, dari Dispersip ya. Iya, betul Pak. Bahwasanya ini tadi yang saya katakan, apa sih sebenarnya yang akan kita jadikan budaya yang baru setelah adanya sekolah tertib dan disiplin siswa muncul 2019, yaitu sebagai sekolah ramah anak, Ya. dan muncul 2 bulan yang lalu itu ada LPLRA, yaitu Lembaga Penyedia Layanan Ramah Anak. Maka itu kami akan menerapkan yang sudah kami koordinasikan dan kondisikan bersama Bapak Kepala Sekolah atau tim manajemen kami, Mas. Itu ada 7 budaya positif yang akan kita terapkan di SMA 2. Luar biasa nanti. 7 kalau pilar bisa. ya Pak? 7 7 ya, pilar, 7 Pak. langkah, 7 7 langkah. step gitu ya. Yang pertama itu apa? Melaksanakan tata tertib sekolah. Ya. Yang kedua itu adalah cinta kebersihan dan lingkungan, gitu ya. Terus yang ketiga itu adalah kejujuran, ya. Yang keempat ini adalah religius, dan yang kelima itu kepedulian, dan yang keenam itu adalah sifat toleransi, dan yang ketujuh sikap nasionalisme. Ini yang nanti akan kita godok bersama dengan masyarakat di SMA 2 Tuban. Ada anak didik, peserta didik kita, ada bapak ibu guru, ada kepala sekolah. Seperti tadi saya katakan ya, sebenarnya ini semuanya mengacu dari bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu yang akan saya singgung yaitu ing ngarsa sungtu lodo. Jadi tidak hanya anak-anak yang harus dijadikan budaya positif, guru ini terdepan harus memberi contoh gitu loh Mas. Di tengah-tengah ing madya mangun karso, di tengah-tengah itu antara guru dengan itu ya saling bersatu bersama untuk melakukan suatu hal pembiasaan yang baik supaya menjadi budaya yang positif. Lah sampean sekarang mau milih yang mana? Tadi langkah yang keberapa? Nanti saya jelaskan atau semuanya gitu. Silakan ayo. Ya, ini Pak, ini saya sangat penasaran nih. Ya, gimana, yo? Bagaimana dari langkah yang toleransi Pak. Ini kan toleransi, banyak toleransi. kan ya, Luar tidak biasa. hanya agama Islam yang berada di Ya. SMA Negeri Tuban Ya. ini. Ya. Itu terutama memang karena kita memasukkan sifat toleransi Mas, karena ada di kurikulum Merdeka bahwasanya untuk sekolah yang menggunakan kurikulum Merdeka, bahwasanya di situ lebih ditekankan pada Bhinneka Tunggal Ikaan gitu ya. Jadi sebagai warga negara Indonesia itu dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan segala keragaman yang ada. Jadi SMA Negeri Tuban itu memang membangun masjid sebesar itu, tetapi juga tetap memberikan wadah bagi yang non muslim, seakan-akan itu loh gerejanya SMA 2 Tuban, karena masih pindah-pindah menempatkan itu sehingga dalam bentuk ruangan yang bersih, suci untuk ibadah. Nah, ini salah satu landasan bahwa sekolah itu ingin menuju langkah ketoleransi. Jadi menghargai, menghormati, dan tidak ada perbedaan di sana antara agama Islam, agama Kristen, Katolik, ada yang budaya pernah juga kan, ada yang beragama Buddha kan, ada yang Konghucu juga kan kemarin. Itu tetap kita wadahi. Ini wujud toleransi Mas, toleransi yang harus kita terapkan di sana. Sehingga kalau sudah ada
pembelajaran dan sebagainya, tidak diperkenankan, tidak boleh ada anak yang sifatnya saling mencemooh antar agama satu dengan yang lainnya. Ini salah satunya langkah sifat toleransi yang akan kita jadikan sebagai budaya positif di SMA Negeri 2 Tuban. Untuk ini Pak, ketertiban siswa jika ada yang terlambat atau yang terlambat upacara ini Pak, Iya. bagaimana Kak? Baik Mas, itu sebenarnya masuk dalam tatib ya. Tata tertib. Tatib yang pertama tadi memang kita taruh di tatib langkah pertama itu. Karena apa? Tatib itu masih kita pertahankan karena sekolah kita di samping sekolah ramah anak ya. Kemarin kan sekolah ramah harus gini, enggak juga. Karena kita dari awal tadi saya katakan 1982 berdiri, Ya, 1983 belum menemukan jati diri Mas. Ya. 1984 belum bisa menemukan jati diri, belum terbentuk budaya, masih suatu kebiasaan, langkah-langkah kegiatan yang dilakukan siswa, guru dan sebagainya. Muncullah 85, 86 kan. Ya. Nah, di situ sudah ada julukan bahwa SMA Negeri Tuban itu punya budaya. Apa itu? Yaitu sekolah tertib dan disiplin siswa. Maka oleh sebab itu ini kita tetap masukkan ke jajaran yang pertama, yaitu di langkah pertama untuk menuju budaya positif, kombinasi antara budaya yang pertama dengan masuknya 2019 ini sekolah ramah anak, ditambah lagi berikutnya itu diminta oleh pemerintah pusat menjadi lembaga penyedia layanan ramah anak. Luar biasa. Luar biasa. Nah, sehingga tata tertib, ya tadi kan tata tertib ya. Ya, tata tertib itu siswa. kami juga menyediakan yang disebut dengan alur penanganan siswa tidak berkomitmen pada peraturan sekolah. Jadi bahasanya juga lebih fleksibel, lebih lentur, tidak keras gitu Mas, tidak larangan, tata tertib enggak, tapi alur penanganan siswa tidak berkomitmen padanya. Coba gini Mas, teman sampean terlambat 3 kali, maka di situ ada di alur penanganan siswa. Ya, ini menuju ke disiplin, menuju ke budaya positif Mas ini. Positif tadi hal yang baik ya gitu ya. Ya, Kebiasaan-kebiasaan akan menjadi budaya gitu ya. Nah, itu ada di alur ketika siswa sudah mendapatkan skor tidak berkomitmennya itu 10. Artinya kalau terlambat kan 5 kali. Ya, 5 3 kali itu tidak langsung diberikan untuk sanksi. Punishment. Enggak. Kita enggak beda dengan tahun dulu sebelum SMA masuk. Beda. Iya, Kalau dulu panis gini. Nah, ini enggak boleh. Artinya 3 kali kalau terlambat berarti kan skornya 6. Itu nanti dilaporkan kepada wali kelas. Gitu ya. Wali kelas tahu dulu anaknya ini. Nah, wali kelas itu di dalam SOP-nya harus memberikan arahan kepada anak yang ditengarai bahwa ini melanggar peraturan. Artinya melanggar peraturan berarti kan dia itu melanggar sesuatu hal-hal yang positif. Dikongkon positif gak gelem, dikongkon apik gak gelem, bisa ngelanggar gitu kan. Nah, sehingga nanti kalau sudah ditambah lagi, itu diingatkan lagi pada wali kelas. Ketika nanti kok terlambat lagi 5 kali, itu pun masih dalam bentuk konseling Mas. Baru nanti dipanggil oleh BK. Kowe kena opo toh le kok terlambat ngene-ngene. Kalau kita tahu alasannya misalnya nunggu ibunya di rumah sakit dan sebagainya itu enggak ada masalah. Tapi kalau misalnya itu kok ketahuan bahwa anak ini benar-benar sengaja dengan keterlambatan itu, misalnya habis malam dan sebagainya, ini nanti akan panggilan orang tua. Kalau ditambah lagi kok kena awakmu ngelanggar lagi, kowe tak celuk wong tuamu. Jadi orang tuanya biar tahu bahwa anaknya ini melakukan sesuatu yang tidak komitmen dengan budaya kita positif tadi. Itu salah satunya masuk di alur penanganan siswa tidak berkomitmen pada peraturan sekolah. Itu tatibnya tadi itu. Jadi prosesnya dari bawah ke atas gitu nggak Pak? Gitu, Pak, ya? Dari secara berurutan dan fleksibel banget Mas. Artinya ini humanisme ya, yang kita dekatkan humanisme, prof gitu. Jadi pendekatan pada kemanusiaan. Ya, ini saya masih penasaran Pak. Satu lagi yang nasionalis nih Pak. Itu, nasionalis. Ya, bagaimana SMA Negeri 2 Tuban itu mengembangkan jiwa nasionalis di sekolah kita? Oke, jiwa nasionalis Mas ya. Jelas itu di situ bahwasanya itu kami taruh yang paling belakang Mas untuk nasionalis itu. Jadi setelah religius, kepedulian, terus baru sifat toleransi dan sikap nasionalis. Jadi ketika anak itu sudah punya rasa
karakter. Tadi kan saya katakan ya, budaya itu kan membentuk karakter sebenarnya, kebiasaan karakternya anak. Oh baik ini yang kita nek kebiasaan baik ini, oh budayanya ini adalah budaya positif nih yang diterapkan di SMA 2 Tuban. Ada toleransi, ada religius gitu kan. Nanti supaya setelah dia mereka itu bisa bertoleransi, beragama yang baik, saling menghormati dan sebagainya. Nah, ini sikap nasionalisme ini yang menjadi tujuan utama ketika nanti anak-anak ini lulus dari SMA 2 Tuban. Kenapa? Ini tidak harus terjadi hanya di sekolah internal SMA 2 Tuban saja, tidak. Tapi ini diarahkan bahwasanya pembawaan kebiasaan yang menjadi budaya dari SMA 2 Tuban ini bisa diterapkan dan bisa diimbaskan oleh masyarakat lain gitu. Ya, di luar itu supaya rasa nasionalnya tinggi banget gitu. Artinya apa? Sikap nasionalisme ini kan cinta tanah air kan Mas, gitu. Cinta tanah air yang diimplementasikan dengan cara berpikir dan bertindak untuk menaruh kepentingan bangsa dan negara, gitu. Jadi tentunya seperti yang tadi ada jargon ya Mas, Tuban berpengetahuan luar biasa itu. Kenapa? Dengan adanya Tuban berpengetahuan berarti Tuban membuka lebar selebar-lebarnya bahwasanya pengetahuan itu harus diraih oleh masyarakat Tuban. Karena saya katakan kalau dulu pengusaha mengatakan bahwa time is money, hanya berpikir bahwa waktu adalah uang. Kami enggak. Kami sebagai orang yang mengajar, sebagai pengajar ya di ranah pendidikan, kami berpikir beda Mas. Time is science. Time is knowledge. Nah, ini cocok sekali dengan Tuban berpengetahuan bahwa ilmu pengetahuan itu adalah kekuatan bagi kita semuanya, bagi masyarakat Tuban. Jadi kalau masyarakat Tuban sudah berpengetahuan, wah luar biasa, pasti akan bersejahtera. Bahwa nanti kalau berpengetahuan, sudahlah. Orang-orang itu kalau berpengetahuan itu mudah untuk menuju ke budaya positif. Contoh, berpengetahuan dalam kesehatan. Rumah sakit nggak akan kebak pasien, Mas. Mergo berpengetahuan, nek mangan aku ngene iki carane ngene mangan bergizi. Jarang wong loro. Ini termasuk salah satu dari keuntungan pemerintah. Kalau pemerintah komitmen dengan adanya Tuban berpengetahuan, pasti nanti bersejahtera. Dan tentunya berkebajikan. Ini adalah pendukung yang utama ya dengan adanya masjid yang sekarang di mana sih nggak ada masjid. Untuk melakukan kebijakan bajik itu mereka biasa yang non muslim Kristen dan sebagainya di gereja dan sebagainya, yang Islam di masjid, di muslim dan sebagainya, dengan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah menjadi visi misi SMA 2 Tuban, menjadikan anak-anak didik kita di SMA 2 Tuban itu untuk bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Makanya berkebajikan itu ketika anak itu sudah bertakwa dekat kepada Allah, pasti akan berbuat bajik hal kebaikan. Makanya cocok dengan penerapan budaya positif. Luar biasa Mas jargon tadi itu. Makasih. Jadi saling nyambung gitu, nyambung banget luar biasa Pak Sarip, luar biasa. Ini kan Pak Sarip yang mungkin memunculkan, luar biasa. Saya luar biasa kagum dengan Pak Dr. Sarip, saya betul. Saya mohon maaf Pak, nanti kalau saya menjelaskan kurang begitu Pak, salah aku dikandani Bapak nggih. Jadi saya sempat dengar jadi SMA Negeri 2 Tuban itu tidak hanya di sekolahnya saja ya Pak ya, tapi juga membentuk karakter untuk di masyarakatnya, terjun di masyarakatnya. Itu tujuan utamanya, itu manfaatnya. Jadi ketika dia diperlakukan pembiasaan yang positif, menjadi budaya positif di sekolah kita SMA Negeri 2 Tuban, itu ketika keluar mereka akan dipandang, oh cah SMA loro yo, mangkane kok apik, mangkane kok sregep salat. Ini karena budaya di sekolah dibawa ke sana. Wis aku tak nyuntuk cah SMA loro sing wis bermasyarakat saiki. Makanya kalau sampai sudah keluar dari SMA 2 Tuban, jaga nama baik alma mater SMA 2 Tuban. Harus baik kepada orang, junjung setinggi-tingginya kehormatan orang lain juga. Gitu. Siap. Sangat luar biasa ini dari awal sampai akhir. Ini kita masih terus Pak ya, ini materinya akan kita kembangkan lagi lebih dalam lagi. Ini dengan narasumber yang sangat luar biasa. Nah, untuk ini Pak, manfaatnya tadi kan sudah disebutkan manfaatnya untuk sekolah dan untuk masyarakat. Nah, di salah satu kebiasaan positif pasti ada negatifnya Pak. Iya. Nah, itu bagaimana Pak untuk yang kebiasaan yang negatif atau yang bagian yang positifnya itu Pak? Ya. Baik, terima kasih Mas Rama. Ini pertanyaan yang luar biasa loh Mas. Bagus.
Iya. Bagus banget pertanyaan ini. Karena memang yang baru menjalankan ya, Iya. itu adalah SMA Negeri Tuban. Hmm. Kenapa? Karena di tahun 2019 itu sudah diberikan surat keputusan dari pusat bahwasanya SMA 2 Tuban itu sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak. Dulu kan hanya positif saja ya. Iya. Terus negatif kena pelanggaran dikasih skor dan sebagainya. Iya, betul. Nah, ketika anak misalnya tadi di dalam alur untuk penanganan kasus ya, anak ini sudah mendapatkan poin karena Iya, dia poin. negatif. Iya, negatif. Tidak berkomitmen kan negatif. Iya. Misalnya mendapat 30 ini sudah warning loh Mas. Sudah warning. Tetapi ketika ini misalnya berjalan di semester 1, di situ juga ada tata tertib disiplin positif. Iya. Jadi disiplin positif dengan budaya positif beda loh ya. Beda. Budaya positif yang akan kita lakukan nanti ada kombinasi nanti itu. Yang lama sudah. Di dalam SRA itu ada namanya disiplin positif. Tata tertib yang hanya positif saja. Akhirnya kita kombinasikan. Awalnya dulu hanya disiplin positif saja tata tertibnya. Yang pelanggaran-pelanggaran jangan, kata-kata dilarang tidak boleh, sehingga kita kombinasikan dan kita baru munculkan nanti di tahun ketika Mas Rama nanti lulus akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat. Ya, ini begini. Ketika misalnya ada siswa yang melanggar 30 tadi ya. Iya. Kok bocah iki segep sholat sih? Kan terdata kan di Ya, situ ada dari datanya. pagi sholat duha, ya, men dan sebagainya. Oh, dia melampaui batas. Walaupun ini 30, maka 30 dikurangi dengan disiplin positif gitu loh Mas. Maka akan berkurang ini nanti. Ini baru akan kita terapkan. Sehingga nanti ketika anak yang misalnya nggak pernah terlambat, itu ada bedanya Mas. Di situ punya sertifikat sekolah ramah anak yang terbaik. Artinya apa? Budaya positifnya yang terbaik. Bagaimana yang misalnya anak-anak yang terlambat supaya ada pembedanya? Maka di situ kalau misalnya banyak skor yang diterima, nanti ya cuma cukup baik. Cukup baik. Dan itu pun perguruan tinggi juga ada yang mempertimbangkan dari sekolah ramah anak. Oh, berarti nek anak iki cukup baik, berarti nek sekolahan kebiasaannya kurang baik. Iya, Pak. Berarti dia belum mengikuti atau komitmen dengan budaya positif. Gitu loh Mas. Ngaten Mas. Jadi dari pihak sekolahnya ada bentuk apresiasi, bentuk itu ke sertifikat gitu Pak ya, seperti Nanti dikurangi itu. Itu baru iya. kita baru kita usulkan dananya untuk sertifikat. Terus nanti kita godok lagi yang disiplin positif ini terus selalu ada perubahan ya. Soalnya kan dalam kebiasaan itu kan punya pengalaman ya. Ya. Nanti akan menjadi budaya positif nanti ada 2 nih tatip ya. Jadi yang ada skornya itu bukan untuk mempanis anak enggak, tetapi untuk memberikan peringatan bahwa ojo ngono mergo iki disebut ya sing apik toh ben gak anu dan sebagainya, dikandani terus melalui konseling gitu Mas. Tidak langsung tek dipanis tidak. Nah, engko nek misalnya 30 dipertimbangkan di akhir itu kok ini menemukan kunci. Itu kami catat Mas. Bapak, saya menemukan kunci ini. Saya catat itu. Oh, namanya Rohim, saya catat menemukan kunci. Dia punya celengan positif. Nanti kalau dia melanggar 30, dikurangi ini. Nanti ada poinnya juga dikurangi sehingga nanti ini akan menurunkan. Jadi itu. Jadi ada poin-poinnya juga ya Pak Ini ya. yang punya baru SMA 2 saya kira, soalnya baru SRA. Iya. Yang lainnya kan belum ya. Tapi kalau sekolah itu sudah SRA di SMP mungkin seperti itu. Tapi langkahnya mungkin juga berbeda juga gitu. Saya kira begitu. Cukup luar biasa Pak ya dari Mencoba SMA Negeri supaya nanti Tuban bisa ini. kita imbaskan kepada sekolah-sekolah yang lainnya gitu. Oke. Untuk perjuangan ya. Betul. Dari pertama dibentuknya dari SMA Negeri 2 Tuban sampai sekarang ya Pak ya, masih terus belajar dan belajar gitu ya Pak ya. Nah, untuk garis besarnya Pak, garis besar dari tema kita yang kita angkat ini budaya positif. Nah, itu penerapan budaya positifnya contohnya apa saja Pak? Seperti yang sudah Bapak Karyono jelaskan tadi, sudah jabarkan. Nah, untuk garis besarnya dari materi kita yang kita angkat ini Pak. Oh, semacam kesimpulan gitu Mas ya? Iya, betul Bapak. Kesimpulannya begini. Penerapan budaya positif Belanga kebajikan di sekolah ini sangat urut sekali kok memang. Ya. Saya yang membuat judul ini bagus banget gitu.
Kenapa? Karena penerapan budaya positif. Itu tadi kalau positif menujunya mesti kebajikan. Ya. Gitu. Nah, ketika ini diwadahkan, diwadahi dalam kebajikan itu diterapkan di sekolah kita. Nanti kesimpulannya ketika nanti anak-anak sudah punya kebiasaan yang baik dan sebagainya, oh berarti budayane sekolah SMA loro kayak ngono ya. Apa ta budayane? Ya itu tadi budayanya. Satu adalah tertib dan disiplin siswa, sehingga nanti kita akan munculkan lagi budayanya sebutannya apa gitu. Nah itu supaya nanti ketika anak sudah dapat aturan-aturan dan sebagainya diterapkan oleh sekolah, penerapan budayanya itu, terus anak-anak itu menjadi kebiasaan, akhirnya mengikuti budaya itu supaya terbawa dalam kehidupannya di mana saja. Ketika mereka berada itu masih ingat, oh aku nek SMA loro ki nek mesuh wae iku ora kok dijewer ngono, dijiwit enggak, tapi dikandani bapak ibu guru, he kowe iki lho cah endi, kowe aja biasa meso. Ingat mereka sehingga keluar itu kalau mau ngomong hati-hati. Aku nek meso kok piye sungkan mbek guruku sing ngandani gitu. Itu kesimpulannya itu supaya nanti bisa terefleksi di dalam kehidupannya di mana Di saja masyarakat. siswa itu berada untuk menjadi kedewasaan adult person-nya tadi muncul gitu. Oh ya. Jadi budaya positif niki proses ya Pak ya, Memang proses dari untuk awal menjadikan sampai suatu sekarang. karakter gitu. Oke. Karena ini bagaimana? Ya yang baik, mau namanya budaya positif. Budaya positif di Ngaten Mas. Oke, jadi pada kesimpulannya budaya positif niku penerapan yang atau kebiasaan positif ya Pak ya. Budaya positif, Hal yang baik. hal yang baik yang dilakukan secara terus-menerus. Proses kan. Prosesnya ya. Nah, untuk Bapak Karyono bagaimana nih Pak kesan-kesannya setelah memberikan informasi barusan Pak? Ya kami punya kesan dan pesan ya. Jadi kesan saya ini tadi saya katakan saya sambung juga Tuban berpengetahuan Ya, bahwa Tuban masyarakat berpengetahuan. masyarakat di Tuban itu harus berpengetahuan. Saya harapkan ya pesan saya masyarakat luas di Tuban ini dan sekitarnya itu harus sadar untuk berpengetahuan. Jadi pendidikan itu adalah yang utama karena itu adalah menjadi kekuatan dari masing-masing individu untuk menjadi sukses. Tentunya kalau sudah berpengetahuan dan sukses tentunya akan menjadikan suatu kesejahteraan. Ya damai sejahtera dalam dirinya dan masyarakat Tuban seutuhnya. Tentunya nanti ditopang juga dengan kebajikan, hal-hal yang baik bajik kan. Yeah. Jadi harus dekat dengan Allah dan sebagainya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan sebagainya. Itu nanti akan menuju ke kebajikan. Nah, pesan saya kepada para pendengar khususnya dari anak-anak SMA ya, khususnya dari anak-anak SMA maupun SMK di Kabupaten Tuban ini, tentunya marilah kita tetap untuk berjiwa besar dan berusaha positif. Berarti the big thinking-nya itu harus kita munculkan, ya the positive thinking-nya itu kita munculkan supaya kita tuh selalu berpikir positif gitu Mas. Jadi positive thinking itu penting banget untuk menjadikan the big thinking kepada individu. Semoga insya Allah ya paling tidak masyarakat Kabupaten Tuban khususnya siswa-siswa SMA dan SMK negeri maupun swasta atau SMP dan sebagainya itu bisa mempunyai wawasan kebangsaan juga yang cukup tinggi dengan adanya berpengetahuan yang tadi itu. Jadi itu supaya akan sadar bahwasanya melakukan suatu hal yang baik itu sangat penting sekali supaya kita semuanya itu bisa berbuat kebajikan antar sesama kita, toleransi kuat, nanti bernasionalisme tinggi yaitu cinta kepada NKRI. Demikian tadi Mas pesan dan kesan kami. Terima kasih. Sangat banyak sekali ya materi yang bisa kita dapatkan dari narasumber yang sangat luar biasa ini Bapak Karyono ini. Semoga materi kita pada sore hari ini bermanfaat bagi masyarakat luas dan kita tetap belajar saling memberikan informasi dan sharing-sharing ilmu ini Pak. Harus saling belajar dan membagi tetap ilmu itu berbagi ilmu ya, berbagi ilmu antara satu sama lain. Karena ini untuk Tuban sendiri dan masyarakat luas. Oke, cukup nggih Bapak Karyono. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Bapak Karyono sudah menjadi narasumber pada sore hari ini. Kami salah kata ucap kami dalam menyampaikan suatu hal dalam podcast di Persib ini ya. Mohon maaf dan terima kasih.
Oke, podcast pada sore ini kami tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga ilmunya bermanfaat untuk masyarakat luas. Terima kasih. Insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.